Shalom Bapak Ibu, di Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan kita kembali dapat bertemu dalam anugerah-Nya. Dan saya sangat bersyukur Tuhan beri kesempatan kembali untuk saya boleh ada di antara Bapak Ibu. Ada kata kunci di mana kita bisa bertumbuh di dalam iman. Kata kunci itu bernama kelenturan hati dan kerendahan hati. Ketika kita mendengar pesan Tuhan, setiap orang pesan itu bisa bermakna teguran, bisa bermakna pengajaran, bisa bermakna sebagai tuntunan. Disitulah letaknya kita untuk membuka hati kita, kapasitas hati kita, supaya saudara datang ke tempat ini tidak sekedar ritual dan seremoni yang kita lakukan setiap minggu, tapi merupakan tempat di mana kita dipertajam oleh Tuhan. Dibangun karakter Kristus, karena itulah tujuan Allah memanggil kita. Pagi ini kita bersama-sama belajar dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Sudah ketemu Bapak Ibu? Baca sama-sama, 2, 3. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia. Ini artinya barang siapa yang merasa adalah anak Tuhan atau orang percaya atau simpelnya beragama Kristen. Maka di belakangnya berkata, ia wajib hidup sama seperti Kristus itu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, ada satu kewajiban dalam kehidupan orang Kristen. Ada satu kewajiban di dalam kehidupan kita. Kewajiban ini bukan tentang kebaktian di gereja setiap minggu, bukan tentang memberi persembahan, bukan tentang membangun panti asuhan, bukan tentang membangun rumah yatim piatu. Tetapi kewajiban yang Tuhan tekankan dalam hidup kita adalah serupa dengan Yesus. Mungkin saudara mengatakan, kok ibadah itu dia dibilang kok bukan tentang kewajiban beribadah, bukan tentang memberi. Begini, jika orang itu sudah mengenakan kehidupan yang serupa dengan Yesus, maka ibadah itu menjadi kesukaannya. Karena itu goal kita, goal saya dan goal saudara adalah bagaimana kita harus berjuang hidup serupa dengan Yesus. Karena itulah tujuan satu-satunya Allah memilih saudara, memanggil saudara dan menjadikan saudara anak-anaknya. Menjadi serupa dengan Yesus itulah tujuan Allah satu-satunya. Itulah proyeksi ilahi satu-satunya. Mengapa Allah memanggil seorang yang bernama Immanuel Darsana? Mengapa Allah memanggil seorang yang bernama Suryadi? Mengapa Allah memanggil seorang yang bernama Johana? Dan lain sebagainya. Di antara miliaran manusia, saudara bersyukur ada termasuk orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tetapi panggilan itu akan menjadi sia-sia. Panggilan itu menjadi tidak berarti, bahkan berakhir dengan penyesalan. Kalau saudara dan saya tidak bisa mencapai tujuan Allah, yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Ini goal kita. Ini yang harus menjadi gairah saudara satu-satunya. Ini yang harus menggerakkan seluruh kekristenan saudara. Bagaimana saudara harus pada akhirnya menjadi serupa dengan Yesus. Sebab Alkitab katakan, orang bisa diterima di kerajaannya, dimuliakan bersama-sama dengan putra tunggalnya, adalah ketika kita ditemui oleh Bapa di surga
serupa dengan putra tunggalnya Yesus Kristus. Kalau tidak saudaraku, saudara akan mendengar satu kalimat yang tidak pernah kita bayangkan. Dan kalimat itu berkata, "Enyahlah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kamu." Sekalipun kita bilang aku mengenal Tuhan dan setiap hari aku ada di rumah Tuhan, aku setiap minggu ada di gereja. Saudara merasa mengenal Allah, tapi Allah tidak pernah mengenal saudara. Kata mengenal itu dipakai kata ginosko, yang dimana artinya Allah bisa menikmati hidup kita. Jika orang Kristen itu sudah mengenakan kehidupan Kristus, tadi kan saya katakan harus berjuang mengenakan kehidupan Yesus, amin. Itu goal satu-satunya, saudara harus berjuang. Nah, jika orang Kristen, dalam hal ini tentu saya dan saudara, sudah bisa mengenakan kehidupan Yesus, maka pasti buah hidupnya adalah yang pertama, ibadahnya murni di hadapan Tuhan. Ini catat baik-baik. Ibadahnya murni di hadapan Tuhan. Kenapa saudaraku? Sebab banyak orang Kristen pergi ke gereja, orang beribadah dengan tujuan yang tidak murni. Sebab hari-hari ini, bahkan di segala tempat, muncul praktek kekristenan yang hedonis. Dengan kalimat sederhana, orang Kristen yang memahami hubungan dengan Tuhan dalam asas manfaat. Ke gereja bukan memperkarakan hidupnya, bagaimana supaya semakin seperti Kristus, berkarakter seperti Yesus. Dan itu sebenarnya dia datang untuk dengar firman, supaya dibentuk, dikikis, dipertajam, diamplas, diperindah, dipercantik. Bukan itu tujuan dia datang ke gereja. Tapi orang Kristen hedonis, orang Kristen yang membangun relasi dengan Tuhan berdasarkan asas manfaat, datang ke gereja hanya untuk mengejar berkat, mujizat, memperkarakan kebutuhan kehidupan dalam dunia ini. Itulah sebabnya doanya enggak pernah jauh. Tuhan, berkati aku percaya kuasa-Mu. Kata percaya atau iman seringkali dihayati sebagai cara merayu Tuhan untuk memberkati hidupnya di dunia ini. Bukan percaya dalam arti menghidupi kebenaran firman supaya hidupnya sesuai dengan pikiran perasaan Kristus, tapi iman dihayati sebagai kunci untuk membuka gerbang berkat. Karena itulah kita sering kali dengar khotbah, kalau sudah datang dan percaya, hari ini kau pulang akan berbeda, kau akan diberkati tokomu besar, kau akan berkati supermarketmu jadi 2, kau akan diberkati dalam segala hal. Kita hanya menghayati Tuhan sebagai alat untuk kebutuhan jasmani kita dan untuk membuat kita sukses di dunia ini. Kalau orang ke gereja dengan tujuan itu, maka saya katakan itulah orang ibadah dengan tujuan yang tidak murni kepada Tuhan. Saudara, engkau datang ke gereja, saya beritahu kepada saudara, ibadahmu yang sejati bukan di gedung gereja. Ibadahmu yang sejati setiap waktu, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, di rumahmu, di keluargamu, di pekerjaanmu, di pelayananmu, dalam seluruh hal engkau harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Gereja itu adalah tempat di mana saudara dimentor. Ada Pak Gembala, ada hamba-hamba Tuhan. Dan kebetulan saya diberi kehormatan untuk bisa hadir bersama saudara. Mementor saudara, mengingatkan saudara, hei, dunia ini bukan rumahmu, jangan terlena. Hei, dunia ini bukan pelabuhan terakhirmu. Jangan nyaman di situ. Kita sedang dibawa pulang oleh Bapa di surga. Kita diproyeksikan oleh Allah, kita diproyeksikan oleh Allah untuk kita bisa melihat kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Dan itu hanya bisa
hanya bisa diberikan kepada orang yang menggarap hidupnya semakin serupa dengan Yesus. Persoalannya hidup saudara sudah serupa dengan Yesus belum? Kalau ada orang Kristen datang ke gereja hanya asas manfaat, itu yang sempat ditegur oleh Tuhan Yesus. Itu yang pernah ditegur oleh Tuhan Yesus loh. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26. Coba baca. Yohanes 6 ayat 26. Ketemu? Ayo. Kamu mencari aku. Yohanes 6 ayat 26. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bayangkan saudara. Orang banyak datang mencari Yesus loh, berbondong-bondong. Sebagai rabi, melihat orang banyak datang kan sebenarnya senang gitu. Artinya dia laku jualannya dalam tanda kutip. Ya, sama dengan pendeta sekarang. Kalau dia khotbah KKR yang hadir ribuan orang, senang. Berarti dalam tanda kutip jualannya laku. Senang. Tapi ketika melihat orang lain datang berbondong-bondong, perahu satu datang, perahu berikutnya datang, dan semua antusias datang dan bertanya, guru kapan kau ada di sini? Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang itu. Sehingga Yesus berkata, hai, kamu mencari aku, bukan karena kamu sudah melihat tanda-tanda, artinya bukan karena kamu sudah ngerti bahwa aku Mesias yang dijanjikan sebelumnya, aku Mesias yang akan datang menyelamatkanmu. Tapi engkau melihat aku sebagai Raja Roti, engkau memanfaatkan aku, engkau mau menggunakanku untuk kepentinganmu. Dan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan di dunia yang binasa, tapi untuk hidup yang kekal. Saudara, malu gak tuh? Kalau kita datang bertamu kepada seseorang, kita datang kepada seorang pejabat, apalagi tahun politik kan. Apa kabar, saya pendukung Bapak loh. Dia bilang, kamu kesini kan bukan karena dukung aku toh, karena kamu dapat cien toh. Malu kan? Nah, kalau orang tidak suka membangun hubungan persahabatan atas dasar hedonisme, atas nama asas-asas manfaat, apalagi Bapamu yang di surga. Katakan amin. Apalagi Bapamu di surga. Sebab itu, please, saya ingin menyampaikan kebenaran buat saudara. Cek hubunganmu dengan Tuhan. Apa yang menjadi dasar motivasimu? Engkau ada di sini. Kalau saudara datang ke sini untuk memperkarakan berkat, mujizat, kesembuhan, dan lain sebagainya, salah tempat. Kalau engkau ingin kaya, enggak perlu jadi Kristen. Kerja yang tekun. Kalau engkau ingin sehat, perbaiki pola makan, pola istirahatmu, pola tidurmu perbaiki. Kalau kau ingin pintar, jadi juara sekolah, perbaiki pola belajarmu. Jangan orang lain belajar, kamu di mall. Nanti giliran ujian, kita nyontek ke sebelah. Tapi kalau saudara ada di sini memperkarakan dirimu, dan Tuhan berkata, Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Tuhan katakan, benar ya, aku mau lihat hatimu. Aku melihat motivasimu datang ke sini apa. Bapak Ibu, kalau engkau melekat dengan Tuhan, benar motivasimu dengan Tuhan, tidak usah perkarakan berkat, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau melekat dengan Allah dan hidupmu benar menyenangkan hati Tuhan, gak perlu minta-minta dengan Tuhan. Yesus berkata, Bapamu yang di surga tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya.
Tapi bukan karena berkat itu engkau di sini. Bukan karena mujizat itu engkau ada di sini. Bukan karena kesembuhan itu engkau ada di sini. Engkau ada di sini karena engkau memerlukan Tuhan yang bisa membentuk hidup saudara menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Ayo, dewasa dalam Tuhan. Jangan jadi Kristen yang seperti lagunya Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu. Dulu iya sih, waktu pertama Kristen, kita pertama-tama masuk Kristen, kita menghayati Tuhan itu sebagai penolongku, pengharapanku, berkat, sumber berkatku, oke, it's okay. Tapi seiring dengan waktu dan pengajaran-pengajaran kita terima, kita mesti semakin dewasa bahwa aku untuk Tuhan dan aku harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita punya anak kan begitu dong. Waktu dia anak kecil, wah, kita perhatikan dia, kita manjakan dia. Dan apa dia minta dikasih, minta coklat, kita berikan coklat. Dia minta susu, kita berikan susu. Bahkan gak minta sepatu pun, kita berikan sepatu. Tapi ketika dia besar dan sudah dewasa, sudah caranya memperlakukan anak kan beda. Dan anak pun harus membangun relasi dengan orang tuanya dengan cara berbeda. Bukan lagi bapaknya yang bertanya, apa yang kau mau? Enggak, anaknya yang bertanya kepada papanya, Papa mau apa? Udah Papa jangan sibuk-sibuk Pak, Joni udah belikan Papa tiket, liburan dulu lah sama Mama. Kemana nak? Ke Papua. Iya tuh, di situ letaknya kita dewasa, katakan amin. Anak bertanya kepada orang tuanya, apa yang bisa aku berikan? Bahkan bila perlu kita diberkati, pekerjaan lancar, rezeki bagus, orang tua naik mobil tua. Jangan biarkan ya orang tua biarkan naik mobil tua. Ganti sama mobil bagus. Itu anak yang baik. Jangan sebaliknya. Kita menjadi anak seperti lintah, nempel, habis kenyang kita tinggalkan orang tua. Dan kita tega meninggalkan orang tua di panti sosial. Itu bukan anak Tuhan. Orang Kristen mungkin, tapi bukan anak Tuhan. Bapak Ibu, kita harus berjuang mencapai goal ilahi, hidup serupa dengan Yesus seperti yang diajarkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 tadi. Karena jika orang yang sudah mengenakan kehidupan Yesus, buah hidupnya, itu yang pertama tadi, ibadahnya benar. Yang kedua, pelayanannya pasti berdampak. Pelayanannya pasti berdampak. Dampaknya apa? Dampaknya apa sih? Dia pasti bisa mengubah orang lain seperti dia juga sudah berubah oleh karena benar dengan Tuhan. Saudara, kalau engkau belum benar dengan ngajak orang itu benar, nggak akan pernah bisa. Kalau hidupmu belum berubah, tidak mungkin kau bisa melayani orang atau ngajak orang lain itu berubah. Kalau hidupmu sudah menjalankan hidup seperti Yesus, hidup seperti yang Allah mau, hidupmu pasti berdampak pada orang lain. Tepuk tangan buat Yesus Kristus, haleluya. Kalau suami masih seperti yang dulu, kelakuannya kayak Rembo, dari umur 18 tahun sampai umur sudah 58 tahun masih kayak Rembo. Lalu ngajarin anak istri untuk sabar ya, rendah hati ya, yang sabar ya. Anaknya tinggal ngomong tok. Papa tuh kayak tokoh wayang namanya Jarkoni. Tahu Jarkoni? Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Ngajar aja bisa, tapi dia bisa melakukan. Kok nggak bisa berdampak? Itu sebabnya banyak orang Kristen yang kelihatannya hebat di luar, tapi gagal sebagai ayah yang baik, yang meninggalkan keteladanan kepada anak-anaknya. Saudara, gereja itu bisa berdampak. Gereja itu bisa berdampak. Kalau kita lebih tajam lagi, gereja kita di sini bisa berdampak. Dimulai dari setiap jemaat, hidupnya harus berubah. Jemaat yang berubah melahirkan keluarga yang berubah. Keluarga yang berubah melahirkan jemaat yang luar biasa. Dan kalau jemaat yang luar biasa akan berdampak bagi Indonesia. Di mana kau berada, nama Tuhan dimuliakan. Amin.
Makanya itu sebabnya kita diminta oleh Tuhan berubah. Kita harus mengerti agenda Allah satu-satunya adalah bagaimana membuat orang lain menjadi murid Yesus. Dalam amanat agung misalnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jadikan semua bangsa muridku. Apa saudaraku? Muridku. Saya enggak membaca dalam Alkitab itu katakan, pergi, jadikan semua orang beragama Kristen. Dulu enggak ada agama Kristen. Enggak ada. Tapi Yesus merintahkan kepada kita, jadikan segala bangsa muridku. Kata murid itu berarti satu kualitas hidup di mana seorang murid akan hidup seperti hidup gurunya. Murid itu meneladani apa yang diajarkan oleh gurunya. Kalau seorang dia belajar guru kungfu, maka tidak mungkin di lapangan dia melakukan praktek silat. Nanti ditanya, siapa guru kungfumu? Cui Lanseng, Pak. Yang saya tahu Cui Lanseng nggak begitu cara ngajarnya. Kungfu yang lain luar biasa. Tapi mengapa muridnya? Berarti kamu murid palsu. Berapa banyak orang Kristen mengatakan, aku ini anak Tuhan, murid Kristus. Ngaku, tapi perilakumu tidak menunjukkan gurumu. Memalukan. Dan saudara, murid-murid hoax. Maaf, hari ini saudara mungkin dengar khotbahnya nggak nyaman, tapi nggak apa-apa. Entar lagi saya pulang, saudaraku. Entar lagi saya pulang. Nanti paling Pak Sur bilang, nih, Pak Ketut jangan diundang lagi, gitu ya. Tapi enggak lah, itu orang tua saya. Dulu saudaraku sebelum saya sinode yang sekarang, kalau dulu saya tahu gitu, saya pasti sama Om Sur. Saya melihat beliau itu figur luar biasa. Ya, saya bangga punya papi rohani seperti beliau ini. Nah, saya mau katakan buat saudara, kalau saudara mau menjadi murid Yesus, buktikan kualitas kemuridanmu itu adalah menunjukkan hidup guru kita. Haleluya. Ini kan bicara karakter. Memang inti semua Alkitab itu bicara soal karakter Kristus. Dan inilah agenda satu-satunya gereja. Ini harus menjadi visi satu-satunya gereja. Memuridkan setiap orang menjadi murid Yesus. Artinya bagaimana mengubah setiap orang itu harus menjadi serupa dengan Yesus. Ketika nanti kita menghadap tahta pengadilan Kristus, setiap hamba-hamba Tuhan akan bangga melihat yang didiknya bertahun-tahun dengan air mata, dengan derayan air mata, dengan susah payah, menginvestasikan waktu, tenaga, uang, segala sesuatu dipertaruhkan untuk jemaatnya. Enggak sia-sia, karena lihat jemaatnya itu, semua ada sebelah kanan pengadilan Kristus. Dan berkata, sabaslah engkau anakku yang kukasihi, kepadanya ku berkenan. Tapi kalau gereja tidak bisa mengubah jemaatnya menjadi murid Kristus, betapapun megahnya liturgi yang dibangun, betapapun megahnya gedung yang dia punya, dan betapapun sibuknya pelayanan itu semua nol. Gak ada artinya apa-apa. Dia hanya bisa mengubah orang menjadi beragama Kristen, tapi dia tidak bisa mengubah setiap orang menjadi murid Yesus. Agenda gereja satu-satunya adalah bagaimana memuridkan setiap jemaat itu menjadi murid Kristus yang serupa dengan gurunya. Tepuk tangan buat Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu, yang ketiga, jika orang Kristen sudah mengenakan kehidupan Yesus Kristus, buah hidupnya, yang pertama tadi apa? Ibadahnya murni atau memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Yang kedua, pelayanannya pasti berdampak. Yang ketiga ini, hidupnya pasti menyenangkan hati Bapa di surga. Yang menyenangkan hati Bapa di surga bukan rutinitas saudara datang kebaktian setiap minggu. Yang menyenangkan hati Bapa di surga bukan ketika saudara melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi ketika Bapa menemukan hidup putra tunggalnya itu dihidupi oleh orang-orang yang percaya kepadanya.
Dengan kata lain, yang menyenangkan hati Bapa, orang Jerman katakan, bukan hepengmu, bukan cienmu, bukan dolarmu. Itu bagian dari kecil. Tapi yang menyenangkan hati Bapamu adalah kualitas hidupmu yang harus seperti putra tunggalnya. Itu yang membuat Bapamu bangga. Bapa di sorga dipuaskan. Karena begini, saya mau pelan-pelan ngomong. Pertama, saudara mesti sadar bahwa kita dipanggil memang untuk tujuan bagi kesukaannya. Jadi jangan suka-suka hidup, apalagi engkau hidup di dalam kekristenan itu untuk kesukaanmu. Tapi kita dipanggil untuk ini, untuk menjadi umat kesukaannya. Nah, kalau kita sudah menyadari hal itu, maka kita bisa bicara bahwa suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan mau apakan terserah. Tuhan mau permak aku seperti apa terserah. Yang penting aku mau berjuang hidup serupa dengan Yesus. Katakan amin. Coba cek diri saudara. Kualitas hidupmu seperti apa? Gereja sih malaikat. Waktu kebaktian sih luar biasa. Malaikat nyanyi, ku nyanyi Hosana. Wah, goyang tuh gereja. Gereja pakai baju putih, sepatu putih, celana putih, rambut putih, masker putih. Suci pokoknya. Begitu keluar gereja, berantem di perapatan lampu merah. Gara-gara disalib mobilnya gak terima. Bilang sama sebelah kananmu, itu bukan saya. Gak ada Pak ya? Gak ada. Saya ngomongin nih orang Kristen yang ada di pedalaman Singapura. Ya, gak ngomong orang Kristen di pedalaman Singapura. Gereja luar biasa, air mata tumpah, eyeshadow sampai luntur, bedak luntur. Apalagi kalau yang pimpin pujian itu pintar menciptakan suasana. Kayak seriosa. Diarahkan ini hadirat Tuhan. Luntur semuanya. Di rumah. Antri yang datang. Nanti kalau orang itu datang bilang mama gak ada. Maksudnya mama utang sama dia. Banyak orang Kristen loh. Saya gak ngomongin di sini. Ngomongin orang Kristen di pedalaman Singapura tuh. Kalau dia pinjam, seperti malaikat, halus, lembut, suaranya merdu. Tapi giliran sudah dikasih utang, giliran bayar, keluar tanduk, keluar taring, suaranya lebih kencang. Yang punya uang menjadi musuh, gereja tidak menjadi tempat kesukaan. Nanti ditanya kenapa ke gereja? Nggak bisa bertumbuh di situ. Bukan nggak bisa bertumbuh karena nggak ada lagi orang yang bisa diutangin. Bilang sama sebelah kirimu, itu bukan saya. Saudara yang Tuhan kasihi, yang menyenangkan hati Tuhan bukan sekedar kau datang ke gereja, nangis-nangis, angkat tangan, puji Tuhan, duduk berdiri, pakai baju putih, sepatu putih. Bukan itu. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika hidup saudara ditemukan oleh Bapa. Ada hidup putra tunggalnya diperagakan dalam hidup kita. Wow, saudaraku. Itu luar biasa. Kalau orang seperti ini, inilah hidup yang menyenangkan hati Tuhan dimanapun dia berada. Apapun dia kerjakan, itu bisa memuaskan perasaan Bapa. Yang keempat, jika orang Kristen sudah mengenakan kehidupan Yesus, maka buah hidupnya adalah ini.
menjadi magnet orang datang pada Yesus. Saudaraku tahu nggak bagaimana jemaat mula-mula menjadi magnet masyarakat di Timur Tengah? Jemaat mula-mula mempraktikkan kekristenan yang murni, menjalankan hidup kekristenan yang benar. Dan dunia bisa melihat bahwa ajaran Yesus Kristus dan juga model hidupnya menjadi model hidup mereka. Ajaran Yesus Kristus mereka praktekkan. Sehingga gaya hidup mereka berbeda dengan gaya hidup orang-orang yang hidup pada masa itu. Gaya hidup mereka berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan ketika orang membenci kekristenan yang model demikian, mereka dianiaya, mereka ditekan, mereka rela kehilangan segala sesuatu karena imannya kepada Tuhan. Banyak kehilangan pekerjaan, rumah dan harta mereka dirampas. Mereka menjadi pelarian. Ibadah mereka tidak sebuah gedung yang besar. Mereka ibadah di katakombe, kuburan-kuburan bawah tanah. Tekanan luar biasa. Ditangkap, dirajam, dibunuh. Stefanus salah satunya. Bahkan terus berkembang dalam pemerintahan Romawi. Orang Kristen dijadikan obor hidup. Tubuhnya dikasih gala-gala. Kemudian sore hari disuruh berjejer. Kaisar Nero duduk di tahtanya, membakar orang Kristen hidup, dan itu dianggap sebagai hiburan. Tapi orang Kristen satu pun tidak pernah mundur. No turn to back, apa lagunya itu? Kuta ingkar. Itu nyanyian luar biasa. Seorang uskup bernama Polikarpus. Polikarpus ini adalah murid Yohanes, Rasul Yohanes, yang menjadi pastor di Smyrna. Ditangkap. Di mana ditangkapnya? Usia beliau sudah rentah, 85 tahun. Dia ditangkap di ruang doanya. Dan tentara-tentara, saudaraku, yang anak-anak muda itu, dia tahu dia betapa berbelas kasihan kepada uskup yang sudah renta umurnya ini. Tetap harus melakukan perintah, ditangkap. Tangkap. Jalan masih terseok-seok. Tenaganya sudah mulai luntai. Ketika ditangkap, tentara berbisik, "Bapak, demi keselamatanmu, kendurkan imanmu. Kendurkan imanmu. Bakarlah dupa satu saja di depan patung kaisar, supaya kami tidak merasa bersalah membunuh orang tua." Tapi Polikarpus berkata, "Sudah 85 tahun aku mengiring Yesus. Dia tidak pernah mengecewakanku dan tidak pernah melukai perasaanku. Bagaimana mungkin aku bisa melukai perasaannya dan mengecewakan perasaannya? Kalau tuan-tuan sekarang mau membunuh aku, tidak masalah. Tapi tuan-tuan mesti tahu, di neraka sana ada api yang menyala-nyala untuk orang yang tidak mengenal Yesus." Saudara, Polikarpus tidak mengendorkan imannya. Polikarpus tidak pernah mundur satu inci pun untuk menyangkal Tuhannya. Dia rela kehilangan nyawa, rela kehilangan segala-galanya. Dan pada akhirnya Polikarpus dibakar hidup-hidup. Dia mati syahid. Kisahnya sangat populer. Itu yang menggetarkan dunia. Itu yang membuat orang tercengang. Betapa kekristenan itu dihayati sebagai kehidupan yang mempraktikkan hidup Yesus, yang tidak pernah berorientasi kepada dunia, tidak pernah takut kehilangan apapun juga. Dan itu jadi daya tarik kekristenan pada Kristen mula-mula. Di zaman sekarang, kekristenan telah berubah. Kalau Paulus mengatakan apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap sampah. Dan sekarang banyak orang menjadi Kristen, menjadi pengais sampah.
mengejar apa yang Paulus kejar, yaitu kemuliaan dunia, kehormatan dunia yang dia kejar. Demi aktualisasi diri, supaya disebut hebat, bermartabat, dan semua diukur dengan uang. Itu sebabnya orang Kristen ke gereja mencari Tuhan, bukan sebagai pribadi yang dihormati, tapi dimanfaat sebagai pribadi yang bisa membantunya untuk mewujudkan cita-citanya, meraih dunia ini. Menggunakan Yesus Allah itu sebagai pribadi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mewujudkan dreamnya, impiannya. Semakin berkuasa, semakin bertambah-tambah, semakin melimpah. Dan tahukah saudara, praktek kekristenan seperti ini, itu melukai hati Tuhan. Kalau saudara punya sahabat hanya memanfaatkan saudara, tapi sebenarnya tidak memiliki hati yang benar bersahabat, itu pasti mengecewakan. Saudara, bertahun-tahun kita diajari melalui khotbah-khotbah di gereja, hanya tentang hak kepada setiap orang Kristen. Tadi saya katakan, orang Kristen itu memiliki satu kewajiban yang tidak bisa ditawar, yaitu kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Katakan amin. Tapi sekarang gereja di mana-mana ngajarin, yang diajarkan bukan kewajiban, yang diajarkan itu adalah hak. Hak nomor 1. Bayangin aja kalau ibu-ibu pakai sepatunya hak di depan. Bisa dibayangkan? Kedoplak saudara. Kita diajarkan tentang hak. Hayo saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, kita adalah anak-anak raja, anak-anak yang penuh kelimpahan. Kita berhak diberkati, kita berhak meraih apapun, karena itu ucapkan dengan iman. Maka apa yang kuucapkan pasti terjadi. Praktek mistis seperti itu disenangi oleh banyak Kristen. Sehingga kekristenan itu dihayati bukan sebagai perjuangan menjadi serupa dengan Yesus, tapi praktek mistis di dalam gereja menggunakan jubah Kristen. Dan ini tidak akan berdampak apapun terhadap pembentukan karakter kita. Pengajaran yang selalu menekankan tentang hak itu merusak tatanan teologi Kristen. Merusak tatanan teologi Kristen. Karena itu seringkali menciptakan orang-orang Kristen yang aneh, orang Kristen yang palsu, datang ke gereja dengan motivasi yang salah, mengiring Tuhan untuk tujuan yang salah. Orang seringkali datang ke gereja memperkarakan berkat, bukan memperkarakan manusia batiniahnya. Kekristenan itu orientasinya adalah membentuk manusia batiniah, bukan perkara lahiriah. Dan saya ingatkan buat saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan mati. Yesus datang ke dalam dunia ini, saya ulang, Yesus datang ke dalam dunia ini, mati disalibkan, memberikan nyawanya, darahnya tertumpah, bukan untuk tujuan membereskan ukuran, bukan untuk membereskan perkara-perkara jasmania, bukan. Tapi dia memperkarakan manusia batiniah saudara. Kalau Yesus datang ke dalam dunia ini tinggalkan tahta yang mulia, menjadi manusia, mati disalibkan dengan tujuan supaya membuat saudara hidup enak di bumi, makan daging setiap hari, sehat terus menerus, sakit disembuhkan, miskin diperkaya. Betapa rendahnya tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini menggarapmu. Apa yang mustahil, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yaitu ketika saudara dibawa, dikembalikan menjadi manusia seperti ciptaannya. Saudara dikembalikan, diproses dalam rancangan Allah yang semula, menjadi manusia bermartabat ilahi, menjadi manusia seperti Yesus Kristus, dan itulah kehormatanmu satu-satunya. Dan kalau kita menghayati itu, saudaraku yang Tuhan kasihi, orang Kristen begini pasti bertumbuh dewasa, dan dia bisa menghayati hidup ini sebagai musafir, kemusafiran. Meskipun selama hidupnya dia mungkin tidak kaya, tidak masalah. Yang paling penting manusia batiniahnya harus berkenan kepada Allah. Karena kemuliaan kita bukan karena harta, kemuliaan kita bukan karena gelar dan pangkat. Kemuliaan kita adalah ketika Allah menemukan kesucian batiniah kita seperti putra tunggalnya.
Tepuk tangan Yesus Kristus. Haleluya. Itu yang harus kita garap. Itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Untuk menjadi serupa dengan Yesus itu bukan terjadi secara instan, perjuangan panjang, mengalahkan kedagingan kita. Siapa yang mengalahkan kedagingan kita? Saudara sendiri mesti berjuang. Saudara sendiri mesti mematikan dagingmu, supaya bisa berkata seperti Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Itu tujuanmu, berpanggilan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau orang Kristen menghayati hubungan yang salah, tujuan datang dalam ke gereja itu dengan motivasi yang salah, lihat aja bagaimana mereka menyanyi, menghayati lagu dengan sudut pandang yang berbeda. Ada satu lagu yang biasanya saya menyanyikan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bapak Ibu, saya ngomong lagu ini bukan berarti saya mengatakan lagu itu salah. Enggak, dengar kalimat saya. Tidak ada yang salah dengan lagu doa Yabes. Pada zamannya, pada waktu ayat itu keluar, orang memang memahami ikut Tuhan itu atau menjadi umat itu dihayati sebagai kemenangan-kemenangan fisik, berkat-berkat jasmani. Penyertaan Tuhan yang memperluas wilayah, itu konsep Israel kuno. Tapi sekarang seiring dengan waktu, saudara kan harus belajar menemukan kebenaran-kebenaran dalam Alkitab, amin. Saya setuju dengan gerakan membaca Alkitab tiap hari, 5 pasal, 7 pasal. Yes, setuju. Tapi membaca Alkitab tanpa bimbingan yang benar, itu orang bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Makanya penting sekali orang Kristen harus belajar kebenaran firman. Tidak ada perubahan tanpa belajar. Dan tidak ada kemurnian itu tanpa kita memahami kebenaran itu. Roma 12, berubahlah pembaharuan budi. Budi kita harus diperbaharui. Harus diperbaharui terus-menerus. Bagaimana cara perbaharui? Belajar. Jangan merasa sudah cukup, paling hebat, paling pintar, paling ngerti. Itu sebabnya saya membangun BBCU. BBCU, terima kasih Om Zur. Ada berapa jemaat sudah bergabung di BBCU. Blessed Bible College Online yang saya bangun ini. Sekarang sudah membuka pendaftaran untuk angkatan yang kelima. Yang nanti dimulai bulan Juli. Tapi sekarang sudah mendaftar hampir 200 orang. 198 terakhir kemarin saya cek. Itu pun setelah melalui seleksi. Sebenarnya sejatinya mendaftar sudah hampir 300, 270 sekian. Tapi ada seleksi-seleksi saya katakan nggak bisa. Nah, di BBCO kami untuk membuka cakrawala orang teologi. Ini tidak bicara soal sinode, nggak bicara soal latar belakang apapun. Yang kita mau ajak adalah ayo menyelam. Supaya kita bisa menemukan ekstrak kebenaran setiap firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak memahami kebenaran, ekstrak kebenaran firman Tuhan itu kita asal nyomot ayat dan kemudian kita terapkan. Itu bisa terjadi kasus pemerkosaan ayat. Dalam bahasa teologianya, ekstrak kebenaran itu kalau kita bisa menemukan, kita pendekatannya apa? Hermeneutik mesti benar. Pendekatan biblikal kita mesti benar. Wawasan mesti benar. Baru kita bisa menemukan sekian ribu tahun yang lalu tulis ayat itu, kebenarannya apa, dan kita bisa menemukan kebenarannya di zaman sekarang. Yang jelas saya ingin sampaikan buat saudara, epicentrum kebenaran orang Kristen bukan berpusat kepada hidup orang Israel. Israel itu bukan contoh hidup orang atau bukan contoh hidup orang Kristen. Karena sampai sekarang juga Yahudi nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi bukan berarti saudara tidak boleh membaca perjanjian lama, belajar dari perjanjian lama. Boleh, ada banyak hal pelajaran baik di situ. Tapi standar kekristenan bukan umat perjanjian lama. Standar kekristenan itu adalah, epicentrumnya adalah engkau harus serupa dengan Yesus.
Karena kalau orang Israel itu kebenarannya berdasarkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan satu, jangan ada ilah lain dan membuat bagimu patung menyerupai apapun dan sujud kepadanya. Kalau orang Kristen nggak boleh ada Baal, Serafim, apapun, nggak boleh. Karena mereka dilatih untuk mengenali Yahweh Elohim, Allah mereka satu-satunya. Nah kalau orang Yahudi menghayati itu ya sudah, tidak ada ini, tidak itu. Nah sekarang kekristenan, Tuhan Yesus ajarkan yang lain, hukum yang lebih sempurna. Ketika kamu mencintai dunia ini, ketika kamu mengejar dunia ini, maka kamu mengejar mamon. Dan Yesus katakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi berhala itu bukan dalam bentuk patung, bukan, saudara bisa beli patung di Bali sekarang, kalau mau. Atau saya bikin patung boleh, saudara bawa pulang. Ya patungnya mirip Pak Ketut ini gitu ya. Boleh. Yang paling inti batinmu. Kita tidak membuat Allah tergoras perasaannya karena ada sesuatu yang lain yang kita kasih lebih daripada Allah. Atau ada pribadi yang lain yang kita kasihi selain pada dia. Itu sebabnya ketika kita menghambakan diri kepada uang, kepada mamon dan segalanya, itu sama dengan maknanya menyembah berhala. Sempurna. Alkitab katakan, kalau hukum Taurat mengatakan, di situ katakan, jangan membunuh misalnya. Membunuh untuk orang Yahudi artinya tusuk dan nyawa orang melayang. Tapi kekristenan Yesus ajarkan apa? Barang siapa tidak mengampuni saudaranya dan menaruh dendam dalam hatinya, dia sudah membunuh. Ayo. Itu sebabnya epicentrum kita bukan Taurat. Epicentrum kita adalah Injil yang murni. Di dalam Injil itu ada ajaran Tuhan Yesus dan model hidup yang Yesus ajarkan di mana kita harus teladani. Itulah kekristenan yang sejati. Amin. Belajar. Sehingga saudara tidak gampang dengar khotbah yang menyesatkan saudara. Tapi benar-benar itu membangun saudara terus berjuang menjadi seirama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meribat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membangun karakter Kristus? Maaf, sampai jam berapa ya? Ya, nanti ingatkan saya gini-gini ya. Bagaimana kita membangun karakter Kristus? Relax sebentar, jangan tegang-tegang. Ayo, saya ingin ajarkan buat saudara bagaimana cara membangun karakter Yesus yang sama artinya bisa menjadi serupa dengan Yesus. Yang pertama, saudara harus membangun nilai-nilai yang benar dalam diri saudara. Saudara harus membangun nilai yang benar. Nilai yang benar itu apa? Ini, catat baik-baik. Bukan Tuhan untuk aku, tapi aku untuk Tuhan. Itulah nilai yang benar. Berangkatlah dari sini kekristenan itu. Berangkatlah kita membangun karakter itu dari sini. Bukan Tuhan untuk aku, tapi aku untuk Tuhan. Karena Alkitab jelas mengatakan, kamu bukan milik kamu sendiri, tapi milik Allah. Dan kita dipanggil untuk apa? Untuk kepentingan dia. Kitab Kolose mengatakan, segala sesuatu diciptakan oleh dia, untuk dia dan bagi dia. Itu sebabnya orang Kristen mesti mengerti hal ini. Nilai yang harus kau kembangkan dalam dirimu, dimanapun kau berada, engkau harus punya mengembangkan nilai ini. Bukan Allah yang aku manfaatkan, tapi aku harus bermanfaat untuk Tuhan. Bukan Tuhan untuk aku. Itu sebabnya jangan pernah kurang ajar perintah-perintah Tuhan. Kita seringkali gegabah dalam hidup ini. Yesus, usir setan ini. Yesus, berkati anakku. Udah gak panggil nama Tuhan, pakai nama langsung Yesus. Itu kan tradisi barat saudaraku. Panggil kakaknya pun James. Memangnya saudara dengan Yesus setara? Yesus,
Godku mampet. Lu pikir Yesus itu tukang God? Kamu berpikir cerdas saudaraku. Kembangkan nilai ini. Ketika kau menyadari bahwa saudara harus hidup gentar kepada Allah. Karena kita dipanggil untuk Dia dan kemuliaan Dia. Dia Raja segala Raja. Penuh kemuliaan itu. Kita membawa sikap hidup gentar kepada Allah. Kita bisa berkata, apapun yang kau inginkan, terjadilah Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi. Itu yang ditularkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kehendakmu yang jadi. Itu nilai yang harus saudara kembangkan dalam diri saudara. Katakan amin. Kalau saudara nggak punya nilai itu, saudara sembarangan jadi Kristen. Sembarangan. Dan jangan hal-hal yang begitu saudara anggap bahwa itu hal yang wajar. Itu hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ayo bangun sikap. Hormat akan Allah yang benar. Yang kedua, bagaimana membangun karakter Yesus? Jadilah orang baik. Yang pertama tadi, miliki nilai hidup yang benar. Yang kedua, jadilah orang baik. Yang baik seperti apa sih Pak? Kalau baik menurut agama kan yang penting ibadah, memberi persembahan, melakukan liturgi, selesai. Itu sebabnya kalau orang Kristen menghayati agama Kristen itu adalah sebuah agama, maka dia merasa sudah cukup kalau dia ke gereja setiap minggu, beri persembahan, terima doa berkat, setiap selesai kebaktian dan pulang. Lalu dia menghayati bahwa ibadahnya hanya di dalam gereja. Lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hidupnya sembarangan. Nanti Minggu datang lagi minta ampun sama Tuhan. Karena itu pola beragama. Sama dengan Israel. Hidupnya sembarangan, nanti kalau salah dia datang bawa domba. Sembelih di bait Allah. Damai lagi dengan Tuhan. Nanti Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Sembarangan lagi. Datang lagi minta ampun sama Tuhan. Saudara menghayati berjumpa dengan Tuhan dalam liturgi. Kekristenan tidak di situ. Kekristenan itu adalah dimanapun kita berada, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika orang lain tidak melihat saudara, pimpinanmu tidak melihat saudara, keluargamu tidak melihat saudara, dan kesendirianmu, di situ engkau menaruh hormat akan Allah. Berhati-hati dalam berkata-kata, berhati dalam berbuat. Memutuskan apapun tidak sembarangan karena kita tahu ada mata Allah yang melihat kita. Karena itu yang baik itu bukan standar agama. Ini, kalau saya katakan jadilah orang baik, satu-satunya baik di depan Tuhan adalah Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembuaran budimu. Satu-satunya yang disebut dengan baik adalah ketika kita berubah. Bermetamorfosis dari manusia lama berkodrat dosa menjadi manusia baru berkodrat ilahi. Wow, itu baik. Bukan ketika saudara menolong orang, kan kita kadang-kadang memikirkan yang baik itu sesuai dengan apa yang kita lihat di TV. Menolong orang susah, renovasi rumah, apalagi itu, uang kaget. Kita terbentuk oleh premis begitu, baik itu begitu. Padahal kebaikan itu bukan alkitabiah. Kebaikan yang alkitabiah adalah ketika saudara bisa berubah dari manusia lama berkodrat dosa menjadi manusia baru berkodrat ilahi. Itu baik. Jadi itu yang kedua. Saudara harus jadilah orang baik. Dan yang ketiga, bagaimana engkau bisa membangun karakter Yesus? Jalankan hidupmu dengan benar di hadapan Tuhan. Jalankan hidupmu dengan benar di hadapan Tuhan. Menjalankan hidup yang benar seperti apa sih Pak? Enggak melenceng kiri, enggak melenceng kanan, apakah itu maksudnya? Menjalankan hidup dengan benar maksudnya apa sih Pak? Apakah kita datang di gereja? Apakah itu? Gini, saya ingin mengajak saudara berpikir secara rileks, tapi ini saudara tangkap. Kesucian bagi orang Kristen itu bukan
diukur karena dia melakukan hukum-hukum agama. Kesucian bagi orang Kristen bukan karena dia setiap minggu ke gereja. Itu maksudnya ritual. Kemudian tidak berzina, tidak membunuh. Tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Tapi kesucian bagi orang Kristen itu adalah ketika hidup yang kita jalankan itu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Amin. Itu suci. Kalau saudara sekedar ke gereja sebut dengan suci, bisa jadi orang duduk di gereja pikirannya kemana-mana. Betul? Ini saya nggak ngomongin di sini, ini jemaat di Afrika nih sekarang. Tiap minggu ke gereja, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Judi tetap judi, mabuk tetap mabuk. Doa jalan, dosa tetap jalan. Gereja tetap jalan, maksiat tetap jalan. Kalau diukur dari keberagaman, dia jadi orang Kristen yang benar karena tiap minggu ke gereja. Tapi kekristenan, kesucian tidak diukur karena faktor hukum agama. Tapi ini, Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Wah, kalau hidup saudara digerakkan oleh pikiran perasaan Yesus, sudah pasti dong gak akan mungkin dia jatuh dalam dosa. Sudah pasti gak ada namanya tipu-tipu. Sudah pasti dong kalau orang pikiran dan perasaannya dikendalikan oleh pikiran perasaan Allah. Tidak mungkin dia berlaku tidak adil sama orang. Sewenang-wenang, arogan sama orang, tidak mungkin. Karena itu bukan karakter Yesus. Tapi ketika hidup kita yang kita gerakkan sesuai dengan irama hidup yang dalam Yesus Kristus, hidup itu baru bermakna, hidup itu baru indah. Tepuk tangan buat Yesus Kristus, haleluya. Karena itu ayo, mari kita berjuang untuk hidup menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasih, itu sebabnya untuk menjadi seperti Yesus, saudara akan dihadapkan dengan proses. Setiap orang akan masuk dalam proses. Dan proses itu saudara harus implementasikan dalam hidup saudara. Bagaimana ketika saudara, sikap saudara ketika diperlakukan secara tidak manusiawi oleh orang atau tidak mendapat rasa hormat sama orang. Itu bukan terjadi kebetulan. Di situ saudara memainkan pikiran perasaan Kristus yang berkata dia saja Allah yang maha mulia. Dihina, direndahkan, bahkan tidak salah dinyatakan bersalah. Tapi dia tutup 1000 bahasa. Tidak pernah dia ngomel, tidak pernah dia menyalahkan bapaknya. Dia pada akhirnya berkata, sudah selesai. Karakter itu harus kita bangun dalam diri saudara. Jangan disenggol dikit, taring kita keluar. Jangan disinggung sedikit, darah kita muncrat sampai 5 cm ke atas. Jangan sedikit tersinggung, mulut kita puas. Padahal gereja nyanyinya luar biasa. Hosana. Sampai miring-miring gitu. Tapi giliran di luar mulut kita maki-maki orang gak ada batas. Merendahkan orang gak ada batas. Gereja nanti itu terjadi hari Kamis, Jumat. Nanti Minggu datang lagi. Om, shalom om. Baik om, puji Tuhan, haleluya. Tetangganya ngomong, ih rohani banget loh dia. Gak pernah gak ke gereja. Bener. Tapi kebenaranmu bukan diukur karena engkau ke gereja loh. Tapi ketika engkau hidup, menjalankan hidupmu seirama dengan pikiran dan perasaan yang dapat dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Kita berdiri bersama-sama, haleluya.